أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Fitnah pakaian tadi. Pakaian apa? Fitnah pakaian. Fitnah pakaian. Ya, memakai pakaian yang menimbulkan fitnah. Mungkin terlalu ketat, mungkin ya terlalu transparan, itu bisa menimbulkan fitnah kan? Fitnah pakaian, fitnah harta, fitnah anak, fitnah jabatan. Artinya hal-hal yang menyebabkan kita menjadi dosa. Hati-hati. Apakah zakat mal bisa kita berikan untuk membantu pembuatan saluran air? Jangan. Masjid jangan, pesantren jangan. Karena zakat sudah dibatasi oleh Allah di surat At-Taubah itu khusus untuk 8, 7 sekarang. Kan satu budak kan tidak ada, sedang tidak ada ya. Apa fakir, apa miskin, apa mu'alaf, apa gorim, orang terlilit hutang, apa ibnu sabil, orang yang musafir kehabisan bekal, fisabilillah, orang ya. Nah, ini mereka salah tafsir. Fisabilillah itu bisa masjid, bisa pesantren, enggak. 7 golongan itu semua adalah manusia, orang. Enggak boleh bangunan, masjid, pesantren, walaupun bermanfaat bagi kaum muslimin, walaupun bermanfaat bagi orang-orang fakir. Taruhlah apa pernah dulu itu rumah sakit gratis khusus fakir miskin, enggak boleh. Jadi harus langsung ke fakirnya, ke miskinnya, atau mu'alaf, atau ibnu sabil. Bisa pilih yang mana. Manakah yang benar, saum atau siam? Ini namanya masdar. Ini namanya masdar. Dalam bahasa Indonesia mungkin enggak, ya ada mirip-mirip masdar, tapi enggak ada istilahnya. Artinya kata kerja yang dibendakan. Misalnya mendengar menjadi pendengaran, melihat menjadi penglihatan, makan menjadi makanan. Itu namanya masdar. Nah, masdar dalam bahasa Arab itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, soma yasumu, berpuasa, masdarnya ada 2. Soma yasumu siyaman, soma yasumu sauman. Jadi siam bisa, saum bisa. Samakah? Sama persis. Ada orang sok-sokan mengatakan kalau siam maksudnya begini-begini, kalau saum maksudnya begini. Sama, mau saum mau siam sama, puasa. Itu masdar yang berbeda ya. Dalam bahasa Arab, fi'il dan bahasa masdar kadang bukan cuman 1 ya. Apakah wanita yang ditinggal wafat suaminya boleh i'tikaf? Boleh. Boleh. Ya harus lewat masa idah. Ini enggak disebut idahnya ya. Kalau masa idah belum habis ya enggak boleh. Masa idah belum habis ya harus tetap di rumah.
Kalau masa iddah sudah habis, berapa iddah wanita yang ditinggal mati suami? Arba'ata asyurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau masa iddah wanita yang dicerai normal oleh suami, 3 kali haid. 3 kali haid. Bisa 3 bulan, bisa lebih, bisa kurang. Pokoknya 3 kali haid. Atau 3 kali suci, ada sedikit khilaf. Kalau dia hamil, pas dicerai suaminya, ternyata hamil, maka masa iddahnya adalah sampai anaknya lahir. Kalau wanita sudah tidak haid lagi, sudah apa istilahnya, menopause misalnya, berapa? Baru 3 bulan. Kan nggak mungkin 3 kali haid, orang sudah nggak haid lagi, maka 3 bulan. Kalau ditinggal mati suami, 4 bulan 10 hari. Bila kita sudah melaksanakan salat tarawih dan witir 11 rakaat, apakah waktu itikaf kita perlu lagi salat qiyamul lail? Ya nggak perlu, berarti kan lebih dari 11. Orang yang paling tahu cara ibadah malam qiyamul lail Rasulullah siapa? Yang paling tahu siapa? Iya, istrinya. Terutama Aisyah yang paling muda ya. Yang lainnya udah meninggal, Aisyah masih hidup. Nah, Aisyah cerita sama para tabi'in, atba'ut tabi'in. Gitu ya. Aisyah bilang apa? Mazada Rasulullah ala ida asrata rakatan fi Ramadan au fi ghairi Ramadan. Aisyah mengatakan Rasulullah salat malam, qiyamul lail, tarawih tidak pernah lebih dari 11. 8 plus 3. 8 tarawih atau tahajud, 3 witir. Dan ucapan Aisyah ini tidak dibantah oleh seorang sahabat pun. Ya. Beda dengan ucapan Aisyah, nggak ada sutroh sholat, nggak ada itu sutroh sholat. Ini dibantah oleh sahabat yang lain. Ternyata memang ada. Gitu. Ada kan ucapan seorang sahabat dibantah oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini ucapan Aisyah Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 tidak dibantah oleh siapapun. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Umar salat 20 rakaat ini didhaifkan oleh Imam Malik. Imam Malik bin Anas, Imam Maliki mendhaifkan riwayat bahwa Umar salat 20 rakaat. Salat tarawih 20 rakaat. Riwayat ini didhaifkan, artinya nggak ada riwayat itu oleh Imam Malik. Zakat fitri dengan uang boleh atau tidak? Untuk masalah teknis mungkin. Pak, Bu, saya nggak sempat beli beras. Tolong beli beras sendiri ya. Tolong beli sendiri. Memang kita buat dia, ya. Pak Fulan ini yang tukang ojek misalnya atau tukang pemulung misalnya, saya nggak sempat beli beras nih. Tolong beli sendiri ya. Ini pas nih ukurannya, ya. Atau kita lebihkan. Gitu. Adapun secara dalil, secara contoh, Rasul dan para sahabat zakatul fitri memakai gandum, kurma, syair, artinya makanan. Orang yang sudah bayar fidyah apakah harus mengganti puasanya lagi? Tidak. Tidak. Yang berpendapat seperti itu, ini pendapat yang lemah. Karena yang benar adalah kalau kodok ya kodok saja, kalau fidyah ya fidyah saja. Fidyah nggak usah kodok, kodok nggak usah fidyah. Ini yang difahami oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya.
khusus wanita yang sedang hamil, menyusui, para sahabiah biasa membayar fidyah, bukan mengqadha. Di YouTube sering ada amalan yang diijazahkan oleh kiai atau syekh, tapi tidak ada penjelasan hadisnya. Bagaimana menyikapinya? Berarti kiai itu seperti Nabi. Kan yang berhak mengatakan, amalkan ini 33 kali, bacalah ini 100 kali. Yang satu-satunya manusia yang berhak mengatakan seperti itu siapa? Rasulullah. Selain Rasulullah nggak berhak, kecuali menyadur dari Rasul. Ya, maksudnya saya sampaikan ke ibu, Bu, baca Al-Fatihah setelah selesai sholat wajib. Ini kata Nabi. Baru boleh. Kalau pokoknya ikuti, ini kata saya, nggak boleh. Imam Syafi'i aja nggak berhak. Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim nggak berhak. Yang berhak cuma Nabi SAW. Masuk Abu Bakar, Umar nggak berhak. Kecuali Abu Bakar dan Umar membawakan riwayat dari Nabi SAW. Ya, apalagi cuman kiai, cuman ustaz, diijazahkan. Berarti dia menyaingi Nabi. Dia berbuat seolah-olah dirinya adalah Nabi. Bolehkah? Tidak boleh. Haram. Ya. Ada lagi? Afwan Ustaz, di sisa Ramadan ini setelah kita sholat tarawih 11 rakaat, boleh gak kita di sepertiga malam tahajud? Tadi kan, berarti kan lebih dari 11. Lebih dari 11 kan? Aisyah mengatakan Rasulullah sholat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Jadi mau Ramadan mau bukan, sebetulnya sholat malam itu sama-sama 11. Cuman khusus di bulan Ramadan boleh dilakukan sebelum tidur. Makanya tidak disebut tahajud. Tahajud kan bangun tidur, makanya disebut tarawih. Adapun di luar Ramadan tidur dulu, bangun baru tahajud. Kalau belum tidur jangan tahajud, tapi witir. Ini di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan boleh sebelum tidur. Maka namanya bukan tahajud tapi taraweh plus witir. Nggak mungkin kan kita ibadah lebih dari Nabi, nggak mungkin. Kalau boleh berarti subuh 3 rakaat boleh dong, maghrib 4 rakaat boleh dong, isya 6 rakaat boleh dong. Kan jadi sesat kalau kita boleh lebih dari Nabi dan para sahabat. Lagi Ustadz, Ya. Berarti kalau kita tidak taraweh, terus kita bangun di sepertiga malam, itu niatnya tahajud atau taraweh di Ramadan ini? Iya sama aja. Taraweh itu sebelum tidur. Iya. Nah, karena ibu tadi kan udah tidur dulu, Oke. berarti tahajud plus witir 11. Kurang boleh apa tidak? Kurang dari 11 boleh apa tidak? Boleh. 2 plus 1 misalnya. Yang nggak boleh itu kalau lebih dari Nabi. Kalau kurang dari Nabi dalam hal ini boleh. Berapa banyak kita beribadah kurang dari Nabi dan kita tidak berdosa. Ya. Nah, kecuali yang wajib seperti maghrib 3 rakaat tentu nggak boleh 2, subuh 2 rakaat tentu nggak boleh 1. Itu kan sudah jelas wajib. Ada beberapa yang tidak wajib kita boleh kurang. Ini. Ya. Coba witir 1
Ya jadi lebih dari 11 dong. Ya jangan. Pilih yang mana? Mau sebelum tidur apa setelah tidur? Yang penting jangan lebih dari 11. Nggak mungkin ucapan Aisyah ini kita buang. Ah, Aisyah tahu apa sih? Kita buang, biarin aja. Saya lebih dari 11. Berarti kita nggak boleh ikut itikaf dong? Itikaf boleh. Iya itu Tap- 8. Iya, itikaf itu apa sih? Coba ibu ini yang menjawab, itikaf apa bu? So, Apa? Itikaf apa? Berarti selama ini salah. Itikaf itu apa? Itikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat ibadah, itu namanya itikaf, bukan sholat. Sholat lain lagi. Jadi ibu diem di masjid dengan niat ibadah. Sholat enggak, baca Al-Quran enggak, zikir enggak, dapat pahala enggak? Dapat. Jadi diam doang, ini luar biasa masjid ya. Diam, asal jangan tidur ya. Diam, niat ibadah. Bahkan Rasul dan para lebih banyak diamnya, tapi tafakur gitu. Ya, diam. Berapa kali saya nyakitin suami ya? Nah gitu. Diam. nah Ustadz, kalau aku tidak ikut sholat, takutnya jamaah yang lain pada Apa urusannya? Emang jamaah apanya ibu sih? Ngasih makan ibu kan? Ke masjid nggak sholat gitu takutnya. Takutnya apa? Ke masjid nggak sholat. Ya baca Al-Quran, zikir, wirid. Emang harus apa? Emang siapanya ibu itu masjid itu bukan siapa-siapa kan? Ya bebas, mau wajib juga enggak kan? Penilaian dari Allah. Iya, enggak masalah. Ibu ini Kalau asar boleh dirutinkan? 4 rakaat sebelum asar. Ya, boleh dirutinkan Ustaz? boleh. Itu sunnah Nabi. Rahimallahu abdan, Allah merahmati seorang hamba yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Bolehkah dirutinkan? Boleh. Dua-dua bisa, langsung 4 bisa. Habis. Ustadz, Ya. Ustadz maaf. Jadi ini memastikan kalau di 10 akhir begini kan di masjid-masjid suka ada sholat Yang mulai. qiyamul berjamaah ya Ustadz. Ya. Nah, jadi mendingnya kita nggak usah terawih, ikut di malamnya atau gimana nih Ustadz? Jadi, Silakan. Yang penting jangan lebih dari 11. Oh, Yang penting jangan lebih dari 11. Nah, cuman di masjid itu yang pasti, istilah kita apa ya? Yang resmi itu yang mana? Yang bersama imam rawatib yang mana? Sebab kita akan mendapatkan pahala sholat sepanjang malam kalau kita ikut berjamaah tarawih bersama imam rawatib, imam masjid tersebut. Gitu. Jadi sudah dapat sholat sepanjang malam, sholat lagi. Apaan itu? Orang sudah sepanjang malam kita sholat, masuk sholat lagi. Ya, satu lagi. sholat wudhu Pak Ustadz. Sholat apa? Wudhu. Wudhu boleh, sunnah. Boleh. Ya. Oh, Tapi ibu wudhu dulu. iya, iya. Iya. Bukan wudhunya udah kapan tahu, udah sholat sunat wudhu belum batal, sholat sunat wudhu lagi enggak. Jadi habis wudhu sholat 2 rakaat. Habis wudhu ya langsung lah. Ya pindah dulu ke masjid kemana gitu, bukan di kamar mandi. Ya satu lagi. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya satu lagi. Ustaz, boleh nggak kalau iktikaf mulainya jam 10 malam sampai subuh di masjidnya? Makasih Boleh. Ustaz. Boleh. Cuman 2 jam, cuman 1 jam sudah disebut itikaf apa enggak? Sudah. Berdiam diri di masjid. Mau 5 menit, mau 10 menit itu sudah disebut itikaf. Dan kapanpun. Sekarang ini misalnya itu namanya itikaf. Nah, yang paling afdol iktikaf itu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu yang paling afdol.
bukan yang boleh. Jamnya ya habis ya malam, ya dari habis maghrib bisa kalau mau. Kan ketika maghrib berarti sudah malam. Ketika maghrib itu kan sudah malam. Habis? Ya, kalau habis kita akhiri. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.